Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya saya dapat menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yaitu hak perempuan dalam perspektif hadis hukum keluarga, yang mana fokus pembahasan saya adalah mengenai hak perempuan dalam memilih pasangan hidup dan larangan nikah paksa dalam Islam. Nah, tema ini menurut saya sangat penting karena sekarang masih ada perempuan yang belum mendapatkan hak sepenuhnya dalam menentukan pasangan hidupnya, baik karena tekanan keluarga, budaya, maupun faktor ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fanani Ansori dengan NIM 242102010031 ya. Kelas HK3, mata kuliah Hadis Hukum Keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, pernikahan sering dianggap hanya urusan keluarga atau tradisi saja. Akibatnya pendapat perempuan terkadang kurang diperhatikan. Padahal dalam Islam, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang dihormati. Nabi Muhammad SAW justru memberikan perlindungan terhadap hak perempuan, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Tujuan saya presentasi ini ada dua. Yang pertama, memahami hadis tentang hak perempuan, dan yang kedua yaitu menganalisis secara fikih hadis melalui pendekatan fikih, maqasid syariah, dan hukum positif Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 itu mengenai hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dana, yang artinya seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. Di sini bersatu sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mana di sini sangat jelas yaitu perempuan memiliki hak dalam menentukan pernikahannya. Nabi tidak membiarkan perempuan dijadikan objek yang hanya menerima keputusan keluarga tanpa persetujuan. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa tanda izin gadis bisa berupa diamnya karena rasa malu. Jadi inti dari hadis ini adalah pentingnya ridha atau persetujuan perempuan dalam pernikahan. Kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Hansa bin Hidam. Nah, ia dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya. Kemudian ia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi membatalkan pernikahan tersebut. Nah, dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, faraddan nabiyyu nikahaha, yang artinya maka Nabi membatalkan pernikahannya. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa Islam menolak pemaksaan dalam pernikahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak calon pasangan. Pada masa jahiliyah, perempuan sering diperlakukan seperti barang warisan dan tidak memiliki kebebasan memilih pasangan. Namun, Islam datang mengangkat martabat perempuan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak mereka. Analisis fikih. Dalam perspektif fikih, para ulama memiliki beberapa pandangan terkait hak perempuan dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya wali dalam akad nikah, namun tetap tidak membenarkan pemaksaan terhadap perempuan. Sedangkan mazhab Hanafi memberi ruang lebih besar kepada perempuan dewasa untuk menentukan pilihan pernikahannya sendiri. Walaupun ada perbedaan pandangan, para ulama sepakat bahwa unsur pemaksaan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, karena
Pernikahan bukan hanya akad formal, tetapi juga hubungan yang dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan kerelaan. Secara sosial, hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam melakukan reformasi budaya terhadap tradisi jahiliyah yang merendahkan perempuan. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya menghormati hak, martabat, dan suara perempuan dalam keluarga. Analisis makosid syariah. Jika dianalisis menggunakan makosid syariah, hadis ini sangat relevan dengan tujuan syariat Islam. Pertama, hif al-nafs, yaitu menjaga jiwa dan keselamatan perempuan, termasuk kesehatan mental dan emosionalnya. Karena pernikahan paksa dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan konflik rumah tangga. Yang kedua, hif al-aql. Islam menghargai akal perempuan dengan memberikan hak berpikir dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Yang ketiga, hif al-nasl. Pernikahan yang dibangun atas dasar kerelaan akan lebih berpotensi menciptakan keluarga harmonis dan keturunan yang baik. Selain itu, hadis ini juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Artinya Islam tidak memandang perempuan sebagai objek, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak dan kehormatan. Hukum positif Indonesia. Dalam hukum Indonesia, prinsip persetujuan dalam pernikahan juga diakui. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Begitu juga dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Disebutkan bahwa calon suami dan istri harus memberikan persetujuan. Selain itu, pemaksaan dalam rumah tangga juga dapat berkaitan dengan kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hadis Nabi sejalan dengan hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ada kasus nikah paksa karena alasan adat, ekonomi, maupun tekanan keluarga. Karena itu, pemahaman terhadap hadis ini sangat penting agar masyarakat memahami bahwa Islam sebenarnya melindungi hak perempuan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, hadis Nabi menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Yang kedua, Islam menolak praktik nikah paksa karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Yang ketiga, hadis tersebut relevan dengan makosid syariah dan juga sejalan dengan hukum positif Indonesia. Yang keempat, pernikahan ideal dalam Islam dibangun atas dasar ridho, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak perempuan. Jadi, Islam tidak hanya mengatur pernikahan sebagai ibadah, tetapi juga menjaga martabat dan hak perempuan di dalamnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam berbicara. Saya selaku presentator Muhammad Novel Fananim Ansori, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.